wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kobumajiah dengan NRP 15/2024-151. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang saya buat, yaitu program cek suhu tubuh. Nah, itu yang saya ucapkan adalah judul dari program itu tersebut, yaitu ini. Program cek suhu tubuh. Kita sudah berada di dalam program tersebut. Jadi di sini ada program cek suhu tubuh merupakan judul untuk programnya. Lalu di sini ada deklarasi variabel yang dimana ada variabel nama, suhu, I, dan jumlah input. Nah, variabel nama ini untuk menyimpan nama pengguna yang dimasukkan, dan lalu suhu ini untuk menyimpan suhu pengguna. Nilai suhu tubuh yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu di sini ada I ini untuk penghitung yang digunakan untuk perulangan atau menampilkan suhu keberapa yang dimasukkan. Lalu di sini ada jumlah input. Jumlah input adalah untuk menentukan berapa kali pengguna ingin memasukkan suhu. Nah, di sini tuh ada syaratnya ya, tapi saya tidak menulis. Jadi di sini ada syaratnya minimal 2 dan maksimal 10. Lalu di sini ada meminta input masukkan nama. Di sini ada input untuk meminta si pengguna memasukkan namanya. Nah, nama itu akan disimpan di variabel nama ini. Atau judulnya nama. Lalu di sini ada input jumlah suhu yang ingin dimasukkan. Jadi nanti pengguna akan dimintai jumlah suhu yang ingin dimasukkan, lalu akan disimpan di jumlah input. Lalu di sini ada validasi jumlah input. Nah, validasi jumlah input itu untuk jadi untuk memastikan bahwa pengguna hanya bisa memasukkan jumlah suhu yang valid, yaitu antara 2 dan 10 atau minimal 2 dan maksimal 10. Nah, perulangan ini kita menggunakan loyal. Nah, contoh ya, jika si pengguna memasukkan input kurang dari 2 dan jumlah input lebih dari 10. Nah, nanti outputnya akan keluar input tidak valid, silakan masukkan jumlah yang benar. Lalu berapa kali Anda ingin masukkan suhu, nanti akan keluar lagi output seperti itu. Lalu di sini kita menggunakan perulangan while untuk meminta input dari pengguna. Nah, ini perulangan while ya. Jadi perulangan while ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan suhu tubuh sebanyak jumlah input kali atau sejumlah yang mereka masukkan. Pengguna diminta untuk memasukkan suhu tubuh dan nilai suhu tersebut disimpan dalam variabel suhu. Nah, variabel suhu itu yang ini ya, yang ini nih, yang tadi yang di atas ada suhu. Nah, contohnya jika si pengguna memasukkan suhu lebih dari 37,5, maka akan keluar output yang berkategori Anda mengalami demam. Jika itu lebih dari 37,5. Nah, jika kurang dari 37,5, if ini akan terlewat atau terskip ya, lalu akan masuk lagi ke else if yang suhu lebih dari 30 dan kurang dari 37,5. Nah, ini adalah kategorinya suhu tubuh Anda normal. Begitupun dengan selanjutnya, jika Anda memasukkan kurang dari 30 atau lebih dari 37,5, akan balik lagi ke demam atau akan turun ke Anda mengalami kedinginan jika kurang dari 30 ya, misal 10, 20, 15 kayak gitu. Baik, dan di sini ada menginkremen penghitung. Penghitung itu kan adalah I. Nah, di sini I itu adalah sama dengan 1. Jadi otomatis I sama dengan I ditambah 1. Apa sih maksudnya di increment? Nah, sebelum saya melanjutkan ya, memberikan contoh, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu mengincrement. Nah, di sini penghitung I diincrement setiap kali perulangan selesai, sehingga program tahu kali suhu dimasukkan dan akan berhenti ketika jumlah input yang dimasukkan sudah tercapai. Nah, itu ya tujuannya. Tapi
untuk penjelasannya tuh increment adalah itu dibacanya i ya, i si penghitung itu diincrement atau ditambahkan itu diincrement. Nah, di sini pengertiannya ya, kali pengertiannya. Increment i artinya meningkatkan nilai i sebanyak 1 setiap kali pengulangan selesai. Jadi kalau 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4. Nah, itu akan terus berulang sampai ke nilai yang kita masukkan sebelumnya. Contoh kita memasukkan nilainya tuh 10, nanti akan berhenti di 10. Jika kita memasukkan nilai 11, tapi kan bisa ya nilai 11. Tapi contoh ya, kalau kita memasukkan nilai 11, itu juga akan terus berurutan sampai ke nilai 11 seperti itu. Nah, kalau untuk fungsinya gimana ya? Nah, kalau untuk fungsinya tuh ada i digunakan untuk mencatat berapa kali perulangan sudah dilakukan. Misalnya untuk mengetahui suhu yang keberapa yang sedang diproses. Nah, itu juga ya fungsinya. Lalu apa sih bedanya penghitung di increment atau tidak? Nah, ini ada ya, ada penghitung atau i-nya tidak di increment atau program tanpa increment. Nah, jika kita tidak melakukan increment terhadap variabel penghitung i, maka i akan berjalan tanpa henti atau terus-menerus memproses input pertama dan tidak pernah melanjutkan ke input berikutnya. Nah, jadi misalnya kita tuh tidak menambahkan i, jadi si penghitung itu tetap 1 kan. Jadi nanti outputnya akan keluar terus-menerus di angka 1 atau di suhu ke 1. Itu terus akan tidak akan maju ke suhu kedua seperti itu karena tidak ada penambah lagi seperti itu. Nah, apa sih dampaknya dari increment atau tidak mengincrement gitu? Jadi dampaknya ini yang diincrement dulu ya. Jika penghitung i-nya tuh ditambahin atau diincrement tuh dampaknya ya program berjalan sesuai dengan yang diharapkan, input suhu diminta sebanyak jumlah yang diinginkan, dan perulangan akan berhenti setelah semua suhu dimasukkan. Jadi itu akan sesuai dengan apa yang kita inputkan dan apa yang kita inginkan dengan outputnya. Lalu apa sih kalau tanpa increment ya, tanpa ditambahkan? Nah, yang satu program akan terjebak dalam loop tak terbatas atau infinite loop. Jadi loop tak terbatas tuh kayak tadi, jadi terus berulang-ulang sampai terus aja sampai sebanyak itu. Jadi tapi itu tidak lanjut ke suhu kedua, jadi tetap aja di suhu ke-1 gitu. Jadi input suhu yang sama berulang kali tanpa pernah melanjutkan ke suhu berikutnya gitu. Terus program tidak akan pernah berhenti atau memproses lebih dari 1 suhu input. Nah, itu ya untuk apa sih bedanya di increment dan tidak di increment gitu ya. Lalu di sini coba ya saya contohkan. Di sini ada i 1. Jadi 1 tambah 1 kan otomatis 2. 2 tambah 1 otomatis 3. Nah, itu jadi berurutan kalau kita menambahkannya dengan 1. Contoh, saya belum jelaskan. Oke, ini lanjut aja ya. Nah, di sini ada outputnya kalau ya, meskipun Anda. Contoh namanya Ratu. Nah, berapa kali Anda ingin memasukkan nilai suhu? Jadi minimal 2, maksimal 10. Coba ya, saya memasukkan 4 deh. Nah, masukkan suhu tubuh ke 1. Nah, ini kenapa ke 1? Karena I-nya tadi kan mulai dari 1. Jadi 2, 3 contoh. Nah, yang ini yang kedua 65, yang ketiga 78, yang keempat 45. Nah, ini sudah 4. Kenapa 4? Atau kenapa sesuai dengan apa yang saya inputkan ini 4? Karena jika 1 tambah 1 adalah 2, 2 tambah 1 adalah 3, dan 3 tambah 1 adalah 4. Itu akan terus berurutan sampai ke nilai 10. Jika saya memasukkan di berapa kali Anda ingin memasukkan suhu, di sini saya menuliskan 10 misal. Ini akan terus saja sampai ke 10. Nah, 10 suhu ke 10 itu akan terus bisa lanjut sampai ke ya 11. Itu juga 11 akan terhenti di 11 maksudnya, karena minimal kan
10 ya di sini. Jadi tidak bisa, jadi si atau penghitung I-nya tuh tidak bisa lebih besar dari ini, dari suhu yang dimasukkan, yang ingin dimasukkan, karena di sini adalah minimal 2 dan maksimal 10 atau jumlah inputnya, jumlah input. Jadi ketika kita mempunyai input 10 dan I-nya adalah 1, tapi 1 ditambah 1 kan bisa bertambah tuh ya. Nah, ketika I 10 dan inputnya 10 itu masih bisa ya, tapi ketika saya lanjut lagi untuk ke suhu yang ke 11, itu tidak akan bisa atau akan terhenti, atau iterasi akan terhenti gitu, karena I atau penghitung sudah melebihi angka dari 10 itu tersebut, seperti itu. Nah, ini untuk yang normalnya ya, atau yang ya 1 tambah 1 ya. Nah, bisa yang nilai semua juga, tapi kebanyakan sih jadinya gini nih. Contoh ya, saya memasukkan 2, otomatis 1 tambah 2 nih ya, jadi 3. Nah, selanjutnya juga 3 tambah 2 jadi 5, 5 tambah 2 jadi 7, 7 tambah 5 jadi 7 tambah 5, 7 tambah 2 jadi 9, 9 tambah 2 jadi 11. Nah, seperti itu, jadi sama. Nah, sekarang saya jalankan 2. Kita increment dengan angka 2. Bentar. Nah, masukkan nama, sini Ratu. Kalian ingin, ini saya masukkan angka 6 ya, angka 6 nih saya masukkan. Nah, masukkan suhu ke 1, ini baru ke 1 ya, berarti 1, saya 32 contoh. Nah, masukkan suhu ketiga. Kenapa sih ini tiba-tiba suhu ketiga? Karena yang 1 tadi, yang penghitung tadi ditambah 2, otomatis kan jadi 3, jadi ini akan meloncati yang kedua, jadi langsung ke suhu tubuh ketiga. Nah, ini kan 3 tambah 2 jadi 5, jadi kita meloncati lagi yang keempat, jadi kita memasukkan suhu tubuh ke 5. 67. Nah, coba kalian kita kira-kira aja ya. 5 tambah 2 kan 7, sedangkan jumlah inputnya meminta 6. Jadi kan 6 itu akan terlewati, otomatis ini akan terhenti. Nah, ini 5 kan tambah 2 jadi 7. Nah, kita tidak bisa ke suhu ke-6, karena jika kita melanjut ke suhu ke-6 maka akan ditambah lagi 2, dan 2 itu akan menjadi 7, jadi yang 6 tidak ada, dan ini akan terhenti di 5 saja kalau kita mengincrement penghitung I dengan angka 2 itu. Begitupun dengan angka yang lain-lainnya, tapi untuk yang normal bukan normal ya, maksudnya untuk yang berurutan itu menggunakan angka 1 saja. Seperti itu ya, menjalankan program ini, dan apa saja yang ada dalam program ini ya, seperti ini ada ya variabel, ada input, ada ruangan. Oke. Mohon maaf bila saya terburu-buru yang menjelaskannya. Intinya atau kesimpulannya, increment ini memungkinkan perulangan untuk maju dengan benar atau memproses input sesuai urutan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Nah, itu ya kesimpulannya dari yang saya jelaskan tadi. Dan increment ini menghentikan program setelah jumlah input yang ditentukan tercapai.